Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Harapan juara Arsenal bergantung pada performa Bukayo Saka. Tim asuhan Mikel Arteta akan memulai kembali Premier League pada Boxing Day dengan menerima kunjungan West Ham United ke Emirates Stadium. Sementara itu, Bukayo Saka tampil cemerlang di Piala Dunia 2022 Qatar, meskipun Inggris harus tersingkir di babak perempat final. Pemain sayap itu mencetak 3 gol dan masuk tim terbaik Piala Dunia versi El Equayo. Mikael Silvestre yakin Bukayo Saka sekarang harus menggunakan penampilannya di Qatar sebagai batu loncatan untuk paruh kedua musim, dengan Arsenal berharap untuk memenangkan gelar Premier League pertama mereka sejak 2004. Saya ingin melihat Saka mempertahankan level penampilannya dari Piala Dunia, kata Silvestre baru-baru ini kepada Betting Expert. Dia menjadi pemain terbaik dan menemukan solusi dan bisa mencetak gol. Saka yang terus berada di level itu akan membuat Arsenal tetap dalam perlombaan. Pemilik Arsenal dukung penuh perekrutan Mykhailo Mudryk. David Ornstein mengatakan bahwa pemilik Arsenal Kroenke Sports and Entertainment mendukung Mikel Arteta dan Edu dalam upaya mereka untuk membawa Mykhailo Mudryk ke Emirates Stadium pada jendela transfer Januari. Wartawan di Athletic itu mengklaim beberapa orang dalam mengatakan kepadanya bahwa The Gunners akan menyelesaikan kesepakatan dengan Shakhtar Donetsk atas perekrutan Mykhailo Mudryk pada Januari. Ada beberapa orang yang Anda ajak bicara di industri ini yang berpikir mereka akan menyelesaikannya, kata Ornstein kepada Hathers TV. Kroenke mendukung Edu sebagai direktur teknik dan Mikel Arteta sebagai manajer untuk membuat dorongan terakhir yang besar dalam 6 bulan terakhir musim ini untuk memenangkan gelar. Mudryk sendiri sudah ngebet untuk pindah ke Arsenal. Namun negosiasi dari pihak The Gunners dengan Shakhtar Donetsk masih berjalan alot. Bek Everton ini sebut pemain Arsenal tersulit yang pernah dihadapinya. Bek Everton Nathan Patterson memilih pemain dari Arsenal sebagai lawan terberat yang dia hadapi hingga saat ini, khususnya di Premier League. Bek berusia 21 tahun itu telah mencatatkan 12 penampilan untuk The Toffees sejauh musim ini. Lawan yang dimaksud adalah bintang muda Arsenal Gabriel Martinelli. The Gunners mengalahkan The Toffees 2-0 pada laga pramusim. Dengan pemain depan Brasil itu sekarang membantu tim asuhan Mikel Arteta menduduki puncak klasemen Premier League. Yang terbaik yang pernah saya lawan sejauh ini mungkin adalah Gabriel Martinelli. Itu adalah tes yang sebenarnya, dan saya merasa saya melakukannya dengan baik. Tapi jujur, semua orang di sini adalah kualitas terbaik. Di pramusim, saya bermain melawan Martinelli dari Arsenal, dan dia sangat tajam, dia luar biasa. Label harga 87 juta euro untuk Mudryk mungkin turun di bulan Januari. Shakhtar telah memasang label harga sekitar 87 juta euro untuk bintang mereka Mykhailo Mudryk seperti dilansir di Athletic. Baru-baru ini, reporter Sky Sports Darmesh Seth mengatakan kepada Give Me Sport bahwa harga tersebut akan turun pada bursa transfer Januari nanti. Ada pembicaraan tentang dia sekitar 87 juta euro. Sekarang, apakah Arsenal bersedia membayar sebanyak itu selama jendela transfer ini adalah masalah lain. Yang lebih realistis adalah harga mungkin turun sedikit. Saya tidak tahu berapa banyak. Dan kemudian itu harus menjadi keputusan seberapa besar keinginan Arsenal untuk membelinya. Mudryk diyakini menjadi target utama Arsenal memasuki jendela transfer Januari. Dan diharapkan dapat memperkuat skuad untuk menantang gelar. Arsenal harus membuat tawaran gila untuk Dusan Vlahovic. Arsenal dikabarkan akan berusaha keras untuk membawa Dusan Vlahovic pada jendela transfer Januari, tetapi harus membuat tawaran gila untuk meluluhkan Juventus. Dusan Vlahovic diinginkan oleh sejumlah tim besar Eropa setelah awal yang luar biasa di Turin.
Calcio Mercato mengabarkan bahwa Juve saat ini tidak memiliki niat untuk mendengarkan penawaran untuk Dusan Vlahovic paling cepat hingga musim panas. Dengan begitu, Juventus akan membutuhkan tawaran gila untuk mempertimbangkan menjual Vlahovic. Tawaran sebesar 70 juta pound sterling dipahami akan menjadi angka awal bahkan sebelum negosiasi dapat dimulai. The Gunners mungkin lebih membutuhkan Vlahovic pada bulan Januari. Jelas, mereka telah kehilangan Gabriel Jesus karena cedera lutut serius. Namun, mereka tampaknya akan sulit untuk melakukan lebih dari satu perekrutan besar bulan depan. Eddie Nketiah seberapa jauh dapat dipercaya? Tony Cascarino mengatakan Arsenal tidak bisa memberikan beban yang terlalu besar kepada Eddie Nketiah ketika musim dilanjutkan kembali dengan tim London Utara masih harap-harap cemas tentang berapa lama Gabriel Jesus akan absen. Tony Cascarino mempertanyakan seberapa jauh seseorang seperti Nketiah dapat dipercaya mengingat The Gunners saat ini memuncaki klasemen Premier League dan hanya unggul 5 poin dari Manchester City yang sudah kaya akan pengalaman. Anda memberi Eddie Nketiah kontrak 5 tahun yang baru, kata Cascarino kepada Talksport. Anda bisa percaya sampai tingkat tertentu, tetapi Anda berada dalam posisi yang bagus. Selama hampir 20 tahun, Anda belum pernah memenangkan liga, dan ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh Anda lewatkan. Januari lalu, The Gunners tidak mendatangkan wajah baru dan itu merugikan mereka dalam perlombaan untuk mengamankan tempat di Liga Champions. Tapi sekarang mereka tidak boleh melakukan hal yang sama karena mereka memiliki peluang yang nyata untuk memenangkan Premier League sejak terakhir kali melakukannya pada musim 2003-2004. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!